tidak usah ditafsirkan bahwa calon 30 tahun adalah tentu pada saat pendaftaran dan kemudian terakhir penetapan calon kan. Ya. Kalau sudah dia pada waktu pelantikan dia bukan calon lagi. Itu sudah pasangan terpilih. Ini sudah jelas Pak. 30 pada waktu pendaftaran. Kenapa ditafsirkan lagi? Maka tentu akan tidak jadilah anak Bapak itu menjadi pasangan calon gubernur kan. Ini menjadi suatu masalah yang besar dan barangkali dalam koalisi sudah menjadi suatu kesepakatan mereka bahwa kalau memang yang berhimpun di koalisi itu menyatakan sesuatu oleh anggota DPR yang dari koalisi mempertahankannya di DPR. Sehingga kita perhatikan sekarang kooptasi yang dilakukan terhadap partai politik yang selama ini kita kagumi ya seperti Golkar, rupanya dengan cara yang sedikit aja bisa takluk semua itu orang-orang gede dan takluknya kepada orang yang secara harfiah kecil kan. Dan mungkin secara yang lain itu mungkin besar karena ada orang di belakangnya. Halo para Sobat Podcast 9, hari ini kita berjumpa kembali. Ketika podcast ini direkam, di gedung MPR DPR sana sedang terjadi demonstrasi yang besar-besaran. Ya mungkin belum sebesar pada saat reformasi, tapi sudah menunjukkan sesuatu yang menjadi fenomena. Nah ini menyangkut dengan rencana keputusan dari DPR yang dapat menganulir keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Maksudnya adalah DPR akan membuat peraturan untuk pilkada, umurnya calon peserta dari pilkada diukur sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, yaitu ketika dilantik umur tertentu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi 2 hari yang lalu sudah memutuskan bahwa umur itu untuk calon pilkada diukur ketika dia mendaftarkan diri. Nah, karena ada perbedaan ini, kalau DPR menyetujui sesuai dengan Mahkamah Agung, beberapa nama mungkin bisa masuk menjadi calon pilkada, termasuk yang menjadi sorotan adalah Kaisang putra dari presiden. Sebaliknya kalau dipakai pendapat dari Mahkamah Konstitusi, Kaisang kemungkinan besar tidak lolos. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga membuat keputusan yang lumayan fenomenal, yaitu mengubah threshold menjadi 6,5%, 7,5%, 8,5% tergantung dari jumlah penduduk. Itu pun dengan catatan partai-partai non-parlemen dapat ikut dihitung jumlahnya. Hari ini kami mendatangkan seorang narasumber yang expert dalam bidang ini, pakar dalam bidang ini. Dia lulusan Fakultas Hukum UI, tetapi kemudian menjadi rektor di Universitas Kristen Indonesia, berkarir sebagai hakim melanglang buana hampir ke seluruh Indonesia, dari Medan, Jakarta, kemudian ke Jawa Barat, dan seterusnya. Dan kemudian beliau menjadi hakim konstitusi, pernah menjadi hakim konstitusi. Beliau adalah Marwar Siahaan. Selamat datang, Pak, ke sini Pak. Saya tuh takut menyebut namanya. Maru Arar Jadi kalau dipotong dia 2 terus enak. Maru Arar ya Pak ya, Maru Arar. Saya sering confuse dengan nama lain gitu ya. Nah, sehat Pak? Alhamdulillah kalau sehat jadi. Tapi Bapak ini kan umurnya 83 tahun Pak ya. Betul lah. Luar biasa loh Pak, masih sehat. Orang-orang ngiri lah lihat Bapak ini. Ya kalau angkatan-angkatan kami barangkali sudah banyak juga yang lewat Pak ya. OB. Kalau istilah golf jangan out of bounds. Wah, gitu ya Pak. Ya.
Tapi Bapak saya lihat bisa jualan, bisa ini, dan terutama pikirannya masih hebat, luar masih biasa. Saya syukur ini, disibuk-sibukkan sehingga lupa usia. Tapi itulah yang bagus, Pak, ya. Pak, kita mau bicara ini, Pak, tentang situasi yang terjadi belakangan ini. Kan ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi, Pak, ya, yang kemudian mau pada hari ini tadinya rencananya akan diputuskan di DPR soal undang-undang pilkada itu, yang menafikan atau dapat membuat keputusan Mahkamah Konstitusi itu nggak berjalan, lumpuh dia. Nah, Bapak mungkin bisa menjelaskan, Pak, ya, apa keputusan dari Mahkamah Konstitusinya dulu, dan kemudian apa yang ingin ditanggapan DPR ya secara yuridis. Ya, tapi barangkali sebelum ke sana kita harus bisa juga kembali ketika tahun 98 kita melakukan apa yang dikatakan proses reformasi itu, di mana sebagai suatu negara yang boleh dikatakan negara otoriter pada waktu itu, sesudah reformasi kita menegaskan bahwa kita mau kembali atau menuju kepada demokratisasi itu. Tetapi di dalam sejarah dunia transisi demokrasi seperti ini, biasanya dia mengalami banyak hambatan itu. Di tengah perjalanan itu, kemungkinan ada yang melihat bahwa demokrasi itu sesuatu yang mahal, repot, banyak kesulitannya, banyak tarik-menarik yang bisa menimbulkan rasa putus asa, sehingga dalam sejarah transisi demokrasi di dunia juga sering karena godaan-godaan atau tarikan-tarikan orang merasa ya demokratisasi yang berlangsung itu bisa jadi lebih mahal, lebih ruwet gitu, dan orang tergoda sebenarnya mau kembali lagi kepada sistem lama. Nah, di dalam hal-hal seperti ini, tarik-tarik menarik yang bisa terjadi, maka seringkali banyak yang melupakan bahwa kekuatan-kekuatan yang konsisten tetap di dalam jalur demokratisasi itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus dirawat, bukan hanya melalui tekad tetapi juga melalui sistem dan kelembagaan. Nah, oleh karena itulah di dalam demokratisasi dan reformasi yang kita lakukan tahun 98 kemudian disusul dengan perubahan konstitusi, maka tekad waktu itu pemerintahan itu adalah suatu pemerintahan yang bisa melakukan check and balance. Jadi tidak hanya bergantung kepada satu kekuatan yang dikatakan dulu bahwa sistem yang kita anut meskipun dikatakan demokratisasi, tetapi juga pada waktu kemerdekaan kita sebenarnya masih menanamkan faham apa yang dikatakan kerajaan atau kerajaan itu yang sudah melembaga atau membudaya di dalam sejarah kita sebenarnya. Nah, oleh karena maaf, saya potong itu kan kemarin dalam sambutannya Pak Bahlil mengatakan Raja Jawa katanya saya. Itu barangkali indikatornya juga, meskipun secara seloroh kan, bahwa memang banyak orang yang di tengah-tengah keruwetan seperti ini dan mahal, kalau bahasa Medan recok ini demokrasi, orang seringkali mau kembali lagi. Dan inilah yang dikatakan bahwa godaan itu yang kadang-kadang kalau kita tidak menjaga konsistensi melalui sistem dan kelembagaan, kita akan dikatakan slide back, gitu, meluncur ke belakang. Dan ini kondisi yang Anda perhatikan ini, kelihatannya apa yang terjadi di seluruh Indonesia sekarang atau kurang lebih di Jakarta adalah kondisi seperti ini, antara orang yang mempertahankan, saya kurang tahu ini, yang mempertahankan transisi demokrasi terus berjalan menuju akhir, tetapi banyak kekuatan yang kelihatannya sudah terlalu repot itu kan, sehingga kita perhatikan sekarang kooptasi yang dilakukan terhadap partai politik yang selama ini kita kagumi ya, seperti Golkar, rupanya dengan cara yang sedikit aja bisa takluk semua itu orang-orang gede, dan takluknya kepada orang yang secara harfiah kecil kan, dan mungkin secara yang lain itu mungkin besar karena ada orang di belakangnya. Nah, kalau kita perhatikan ini, kita sebenarnya mempertahankan transisi demokrasi ini melalui sistem yang disebutkan perubahan konstitusi, yaitu adanya lembaga MK sebagai salah satu cek
atau katakanlah penyeimbang terhadap kekuatan di bidang eksekutif yang selama kita di Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, wah itu sangat berkuasa sekali. Dia bahkan bisa katakanlah menyatakan bahwa konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar 45 artinya pengertiannya, pemahamannya bisa dengan satu kata dari seorang pemimpin saja yang diperintah. Jadi penafsir tunggal tunggal. Hanya dia, yang lain salah ya Pak. Padahal proses pembentukan Undang-Undang Dasar 45 tahun 45 di BPUPK itu adalah proses panjang yang menjanjikan banyak hak. Jadi kita hendak berdemokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang kita bangun tentu saja adalah suatu demokrasi yang dicita-citakan seperti itu untuk kemakmuran rakyat yang meskipun kita katakan itu sebagai satu sistem yang kita anut, seperti saya katakan tadi, godaan untuk menentukan secara sendirian dan kembali kepada kekuasaan lama itu sangat besar. Dan beberapa negara katakanlah di Amerika Latin, ya kemudian dia kembali lagi karena dia tidak tahan terhadap kondisi yang sebenarnya harus dilalui. Tapi kalau kita sekarang sudah hampir sebenarnya selesai itu dan mau tahap konsolidasi itu, tetapi ada yang tergoda lagi yang tadinya kita elu-elukan sebagai pemimpin yang kita harapkan ini untuk menyempurnakan tujuan perjuangan itu, ternyata ada juga tergoda dia. Nah barangkali demikianlah kita melihat sekarang perubahan undang-undang yang terjadi, yang diuji oleh MK. Sebenarnya dia hanya mandat konstitusi. Demokrasi itu sebenarnya kita usahakan, kita perjuangkan untuk tidak tersumbat, dan itu tugas MK. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan koalisi yang gemuk itu sebenarnya bisa kita maknai seolah-olah kembali kepada otoritarian, meskipun lebih halus, ya kan? Tetapi dia berhimpun dalam suatu perkumpulan besar. Nah kita lihat di tingkat DPR pasti tidak ada lagi apa yang dikatakan check and balance itu. Semua manut kan. Pak Wina bisa lihatlah sekarang. Sekarang udah terjadi kan Pak ya dengan dia semua dengan mengungkapkan satu hal saja terjadi. Bahwa dia juga gagal misalnya mengatakan bahwa 3 periode tetapi bisa dikuasai banyak hal, dan apa yang diinginkan misalnya dalam soal wakil presiden yang kemudian diterima meskipun belum mencapai usia, tetapi kemudian dengan teknik kekuasaan barangkali, ya meskipun boleh dikatakan itu barangkali melalui sejarah lama kita, kekuasaan itu bisa digalang juga melalui perkawinan kan. Itu yang terjadi. Ketua MK. Nah kalau di Tapanuli, seorang laki-laki yang mengambil istri dari satu keluarga, dia harus manut kepada keluarga karena itu hula-hula, ya kan? Nah kelihatannya itu terjadi. Jadi bayangkan kita mundur lagi keadaan itu, sehingga kemudian ditetapkanlah bahwa meskipun usianya belum pas menurut aturan, ya dipaksakanlah kan, kemudian jadi wakil presiden. Sekarang muncul lagi kemudian bahwa anak yang kedua ini ya juga mau jadi gubernur, kemudian diatur melalui putusan Mahkamah Agung yang menafsirkan peraturan KPU, sehingga di dalam tafsiran itu sebenarnya peraturan KPU hanya mengambil over undang-undang, yaitu pasal 7 tadi, undang-undang pilkada itu, dan tapi kemudian ketika dibawa pasal yang sudah dialihkan menjadi peraturan KPU ke Mahkamah Agung, yaitu peraturan yang dibawa Mahkamah Agung, tentu adalah diuji ke di bawah undang-undang, di bawah undang-undang dibawa ke Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung kemudian menafsirkanlah, saya katakan istilah itu, karena jelas sekali dalam undang-undang dikatakan seorang calon harus memenuhi syarat 30.
Ya toh, padahal kemudian itu juga yang diambil over oleh peraturan KPU, tetapi mungkin ada kalimatnya yaitu pada saat pendaftarannya itu. Ya itulah kemudian ditafsirkan dalam judicial review di Mahkamah Agung bahwa dia legal atau sah menurut undang-undang peraturan KPU sepanjang dimaknai bahwa usia calon itu adalah pada saat pelantikan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kontroversi. Karena ketika ini terjadi, orang semua, atau bukan semua lah, banyak yang keberatan dan ada yang membawa ke Mahkamah Konstitusi. Dia mencoba menguji pasal 7 kah itu tentang usia itu. Tetapi Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak menguji, dia hanya menyatakan bahwa ini pasal sudah, kalau istilah Jawa yang dipakai oleh MK itu, cetok welo-welo, sudah terang benderang. Kemudian seperti kalau pepatah Padang yang dikutip oleh Pak Saldi itu seperti matahari basulua, ya kan, terang. Tidak usah ditafsirkan bahwa calon 30 tahun adalah tentu pada saat pendaftaran dan kemudian terakhir penetapan calon kan. Kalau sudah dia pada waktu pelantikan dia bukan calon lagi. Itu sudah pasangan terpilih. Dan itu hanya satu, calon itu banyak. Nah, sebelum Bapak lanjutkan kan, ini apakah termasuk satu strategi nah, ketika undang-undangnya menyatakan demikian, dan dengan demikian kan Mahkamah Agung tidak bisa memeriksa undang-undang ini, harus ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kan orang merekonstruksi lagi, diturunkanlah dia menjadi peraturan KPU. Karena dia bukan karena dia di bawah undang-undang, Mahkamah Agung menjadi berhak. Apakah ini ada unsur kesengajaan kira-kira dalam sebenarnya tidak. Kalau KPU itu sebagai lembaga yang berwenang di bidang pemilihan umum, dia juga berwenang untuk membuat aturan-aturan melaksanakan undang-undang itu. Jadi dalam kerangka itu mereka melakukan peraturan KPU itu, dan kemudian inilah yang dibawa ke Mahkamah Agung dan kemudian dimintalah tafsiran bahwa yang dimaksud 30 tahun itu adalah legal atau sah sepanjang dimaknai bahwa umur itu adalah dihitung sejak pelantikan. Nah, ini kan sudah menerobos sesuatu yang sudah jelas. Kalau dalam teorinya suatu makna kata yang sudah jelas tidak boleh ditafsir-tafsirkan lagi, karena penafsiran adalah suatu bentuk yang diberikan kewenangan kepada hakim untuk melihat mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh undang-undang itu dengan kosakata ini. Ini sudah jelas, Pak. 30 pada waktu pendaftaran. Kenapa ditafsir-tafsirkan lagi? Tetapi sekarang karena ini adalah untuk kepentingan daripada pasangan atau orang yang tertentu dituju itu, maka mereka menggunakan ini seolah-olah hendak menafikan atau seolah-olah mengadu dengan putusan MK yang sebenarnya tidak dia melakukan pengujian, tidak melakukan pengujian. Dia hanya mengkonstatir ini sudah jelas, jangan ditafsir-tafsirkan. Oleh karena itu amar putusan MK itu adalah menolak permohonan pemohon kan, ya kan? Jadi tidak boleh mengabulkan. Dia tidak melahirkan satu putusan yang merubah undang-undang, meskipun kewenangannya adalah mencek kewenangan pembuat undang-undang menafsirkan, tapi di sini tidak. Dia hanya mengkonstatir sudah jelas ini, Bang. Ngapain Anda ribut lagi kan? Tapi kalau ini yang sudah jelas, yang berada hierarkinya di atas dari peraturan KPU yang sudah diuji oleh Mahkamah Agung, maka tentu akan tidak jadilah anak bapak itu menjadi pasangan calon gubernur kan. Ini menjadi suatu masalah yang besar, dan barangkali dalam koalisi sudah menjadi suatu kesepakatan mereka bahwa kalau memang yang berhimpun di koalisi itu menyatakan sesuatu, oleh anggota DPR yang dari koalisi mempertahankannya di DPR, dan itulah makanya mereka ingin menegaskan itu dengan merevisi pasal 7 itu, bahwa itu bunyinya adalah seperti yang diatur dalam peraturan KPU. Barangkali inilah yang menimbulkan suatu
suatu ketegangan yang terjadi sekarang, bahwa sebenarnya yang timbul di masyarakat kita sekarang bahwa pejabat yang bersumpah untuk tunduk kepada konstitusi, sesungguhnya mereka mengingkari apa yang menjadi sumpah jabatannya. Oleh karena dalam sistem kita sebenarnya, konstitusi atau undang-undang dasar itu merupakan hukum tertinggi yang memimpin seluruh kebijakan, yang memimpin juga pembentukan perundang-undangan, tetapi yang mengawal itu diserahkan kepada MK, ya kan? Ketika pembuatan undang-undang itu jadi secara positif ada di DPR, maka MK itu bisa melihat kalau ini ternyata tidak cocok dengan konstitusi, ya dia berwenanglah menilai. Dan ketika ini kelihatannya sekarang MK sudah menyatakan sesuatu, tetapi mereka secara bertentangan dengan kewajibannya untuk menghormati konstitusi, melakukan atau membuat satu peraturan perundang-undangan yang berbeda daripada yang dikatakan itu, maka inilah yang menurut saya mungkin memicu atau menimbulkan satu krisis konstitusi yang bisa jadi akan bermuara nanti pada krisis politik. Seperti kita perhatikan, mudah-mudahan tidak berkembang lebih jauh. Dan saya berharap sebenarnya jikalau pimpinan pemerintahan yang sekarang ini dengan seluruh pejabatnya setia kepada sumpahnya, ya tetap itu kita Pak, mungkin menguji. mohon dielaborate lagi tadi. Pejabat-pejabat itu Bapak bilang bertentangan dengan sumpahnya yang mengikuti konstitusi. Gimana tuh Pak kaitannya maksudnya? Ya, kalau seorang pejabat kalau begitu dia diangkat, apakah itu presiden, apakah menteri, apakah anggota DPR, gubernur, kepala daerah, DPRD, ketika diangkat seragam dia punya, dia harus bersumpah. Dia mengangkat sumpah itu demi Allah. Saya bersumpah akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Jadi artinya yang memimpin itu semua pemerintahan ini di puncak itu adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu. Maka ketika dia bersumpah setia kepada konstitusi, tetapi di dalam penyelenggaraan kewenangannya dia menyimpang dari situ, Bapak bayangkanlah kalau kita sudah tahulah kan di pengadilan seorang saksi yang disuruh bersumpah untuk menerangkan yang benar, ketika terbukti bahwa dia tidak benar, ancaman penjaranya 7 tahun sama 9 tahun. Tetapi apa sanksi kepada pejabat negara? Kalau di negara maju tentu itu bisa dikatakan akan dilakukan proses impeachment, pemecatan. Karena itu melanggar konstitusi juga Pak. Sumpah jabatan adalah bagian daripada kontrak konstitusi, ya kan? Dia sudah menaruh kontrak, ini dia punya ukuran. Tapi ketika dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dia mengingkari. Dan inilah yang bisa menimbulkan krisis itu ketika kita tidak lagi menyatakan konstitusi itu sebagai ukuran sesuai dengan janji dan sumpah pejabat-pejabat, maka bisa jadi yang akan terjadi adalah adu kekuatan. Seperti yang nanti ini akan terjadi. Rakyat melihat ini ada sesuatu yang tidak benar. Tapi ini pembuat undang-undang dan pemerintah kekeh ini. Kelihatannya tadi kan, saya kurang tahu, mudah-mudahan ada kearifan lah dari para pemimpin kita untuk juga bermusyawarah, karena itulah sebenarnya inti daripada konstitusi kita sebagai identitas konstitusi kita Pancasila itu salah satunya adalah musyawarah mufakat. Kenapa sih kita bawa aja? Jangan kepentingan masing-masing, tapi kepentingan bangsa seluruhnya. Itulah yang diberikan mandat kepada mereka, yaitu bagaimana memperjuangkan keadilan kesejahteraan rakyat dengan sistem yang disebutkan dalam konstitusi. Dan kalau ini tidak terjadi, saya kurang tahu bagaimana nasib kita nanti. Apakah kita akan mengalami seperti tahun 98? Mudah-mudahan tidaklah. Pak, tapi ini kan ada dua sikap pada kubu yang sama. Waktu Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu yang menguntungkan, rame-rame, ya kita terima. Tetapi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu yang dirasakan bisa merugikan, ya, dalam hal ini misalnya anak presiden yang mau jadi calon pilkada, hanya dalam waktu 2 hari tiba-tiba ya, balik badan legislatif sudah
membahas, dan tadi sebenarnya udah pleno hanya karena tidak quorum aja. Kemudian belum dibatalkan ini Pak, tapi ditunda untuk mencari quorum gitu. Nah, apakah sikap yang inkonsisten? Kalau saya bilang inkonsisten, di satu pihak kalau menguntungkan gue terima, kalau nggak ada nanti dulu dong. Dan itu diberikan dalam tanda kutip perlawanan hanya dalam 1 hari Pak. Undang-undang dari balik langsung dibawa ke pleno hanya berapa jam, ya. Padahal banyak undang-undang yang lebih penting Pak. Ya. Ada undang-undang perampasan aset yang disinggung pun, disentuh pun tidak Pak. Bagaimana Bapak melihat perspektif ini baik dari segi konstitusinya maupun peta politik kita Pak? Ya, kalau kita memperhatikan itu, inkonsistensi yang terjadi tadi di dalam arti tetap setia menundukkan diri kepada konstitusi, maka hal ini tidak akan kita lihat. Tetapi ketika inkonsisten, di mana dia kalau menguntungkan dia menyatakan akan melaksanakan, tetapi kalau merugikan dia tidak mau. Ini menjadi persoalan karena sumpah jabatan kita tadi, kita memperjuangkan kepentingan umum dan mengenyampingkan kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu kalau ini masih akan diteruskan, Anda akan melihat nanti bahwa apa yang dikatakan pemerintahan itu seolah-olah bukan untuk seluruh bangsa kan. Pemerintahan itu adalah untuk beberapa golongan dan itu pastilah sudah sesuatu yang inkonstitusional. Terutama kalau patokannya putusan MK itu dikatakan ketika diputus berdasarkan konstitusi, dia final and binding. Dia selesai sudah dan mengikat langsung. Oleh karena itu ketika ada putusan yang menguntungkan, maka dia akan mengatakan itu mengikuti suatu putusan itu. Tetapi ketika dia tidak diuntungkan, dia menyatakan menolak atau merevisi peraturan perundang-undangan ini. Nah, kontroversi yang begitu sebenarnya dengan mudah kita ukur bahwa pejabat-pejabat pemerintahan itu dan pejabat negara inkonsisten atau tidak setia sesuai janji dan sumpahnya untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar sebagai pimpinan kita, sebagai kerangka yang harus kita patuhi, sebagai rule. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya sering kita bilang, di Amerika dikata the supreme law of the land. Itu hukum yang tertinggi, itu dah acuan kita. Kalau ini dikesampingkan, kalau ketika menguntungkan kita menolak itu, maka bukan lagi sebenarnya mereka berjuang untuk seluruh rakyat, tetapi untuk satu golongan tertentu atau satu orang tertentu. Ini yang berbahaya barangkali dari apa yang kita lihat tadi di Senayan. Ya. Pak, ini kan kalau kita lihat dalam peta politik keseluruhan dan kemudian mengerucut pada kasus ini, apakah betul Pak kembalinya semacam nepotisme, oligarki, ya, nepotisme keluarga? Kalau kita lihat pilkada ini kan keluarganya, anaknya, ponakannya, bekas istri tukar sama suami jabatan dan sebagainya. Ya, walaupun dulu ketika Pak Jokowi naik kita berbangga karena ini anak yang rumahnya tergusur, orang miskin dan tanda kutip ya Pak, kemudian bisa jadi presiden tuh suatu mobilitas secara sosiologi yang luar biasa. Tetapi dalam 10 tahun terakhir ini kayaknya kembali lagi nih. Apakah Bapak melihat gejala itu Pak? Ya, saya kira sudah jelas di depan mata kita kan. Tetapi kemungkinan atau jalan yang menyebabkan itu terjadi adalah apa yang dikatakan koalisi-koalisi yang menggalang kekuatan atau menghimpun di dalam satu kotak, sehingga kemudian memungkinkan tidak ada persaingan atau kontestasi ketika terbuka jabatan-jabatan pemerintahan itu sedemikian rupa, dan mereka boleh mengunci misalnya dengan suatu suara yang cukup besar yang disyaratkan oleh peraturan yang ada itu, sehingga tidak ada calon lain yang mampu. Misalnya seperti sekarang koalisi Indonesia Maju Plus tidak memungkinkan ada calon lain di luar calon koalisi Indonesia Maju ini. PDI misalnya, lepas daripada banyak orang mungkin tidak setuju kepada PDIP, tetapi PDI
yang satu-satunya di luar sekarang dia tidak mampu karena tidak memenuhi threshold yang disyaratkan oleh aturan itu. Nah, suatu ketentuan-ketentuan semacam ini yang mencoba menutup kontestasi sebagai kemungkinan untuk memenuhi konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45, ini menjadi tugas dari MK, Pak. Karena dia hanya mengukur dari konstitusi. Apakah kebijakan ini cocok dengan konstitusi, kan? Kalau kita lihat ini memungkinkan suatu koalisi maju yang besar seperti itu, yang menutup suatu prinsip demokrasi, sehingga tidak perlu kontestasi, pastilah peraturan ini bertentangan, Pak. Inilah tugas MK sebenarnya. Tetapi banyak orang kemudian mempersoalkan itu putusan nomor 70 kah itu? Nomor 70 itu atau nomor 60. 60. Seolah-olah dikatakan MK dalam masa yang singkat menguji undang-undang dan mengganti sistem yang ada. Sebenarnya tidak. Karena sebelum ini MK sudah memutus hal itu. Yaitu ketika di Aceh sesudah MOU Helsinki, di Aceh boleh calon perseorangan. Di seluruh Indonesia sistemnya pada waktu itu tidak boleh. Tetapi diberikan satu pengecualian kepada Aceh, namun itu langsung melanggar konstitusi yang dikatakan persamaan, equality before the law. Kalau di Aceh boleh, kenapa di Jakarta tidak bisa? Kenapa tidak di Sulawesi bisa? Maka kemudian diuji undang-undang itu, waktu itu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ditetapkanlah bahwa ketentuan itu kalau dimaknai hanya untuk Aceh, inkonstitusional. Dan ketika calon perseorangan dibolehkan, disusunlah formula seperti yang sekarang di putusan MK itu. Tetapi dia sebenarnya hanya mengulang ketentuan yang lalu, karena pembuat undang-undang meskipun tidak boleh lagi sebenarnya mengundangkan peraturan yang sudah dinyatakan tidak sah, tidak boleh, tetapi itulah yang terjadi sampai sebelum putusan terakhir MK ini. Itu yang diulang oleh MK itu bukan membuat suatu norma baru, tetapi norma lama yang diundangkan oleh pembuat undang-undang yang tidak boleh sesungguhnya. Oleh karena itu tidak sah argumen yang saya dengar tadi pagi di radio bahwa seorang dari koalisi itu mengatakan karena MK membuat peraturan tersendiri tanpa mengundang DPR. Nah, karena mereka hanya mengingatkan pembuat undang-undang tidak boleh mengundangkan norma yang sudah dibatalkan, maka dia tidak perlu memanggil DPR. Dan ini yang dipersoalkan sekarang. Nah, kalau ini terjadi, tentu saja kita perhatikan tadi, dia membuka sumbat terhadap demokrasi yang terjadi, karena ada yang disebutkan koalisi ini bisa berhimpun semua, dan kira-kira siapa pemimpin koalisi, ya dia yang menentukan segala sesuatu, tanpa ada suatu check and balance dari luar yang mungkin kita katakanlah oposisi. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas MK, di mana-mana juga terjadi begitu. Tetapi sekarang kok dikatakan MK itu apa yang dikatakan, saya lupa tadi pagi istilahnya itu, sewenang-wenang begitu. Tetapi saya kira keliru. Dia hanya melakukan tugasnya, mengingatkan DPR, aturan itu dulu sudah dirubah. Kenapa diundangkan lagi di undang-undang yang baru? Tetapi karena ini baru ada pengujian itu, baru diputus sekarang. Saya kira begitu dia. Nah, Pak, kalau kita lihat ya Pak, kan MK sudah memutuskan 60 dan 70 ya, yang mengatakan yang namanya usia dihitung ketika dia mendaftarkan, bukan ketika dia dilantik. Tapi kan kemudian ini dikutip oleh KPU sebagai peraturan dan sudah di judicial review oleh Mahkamah Agung dengan mengubah makna bahwa yang dimaksud usia adalah saat nanti dilantik gitu ya. Berarti ada dua keputusan ini Pak ya. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang tinggi dan Mahkamah Konstitusi sebagai guard of konstitusi yang menafsirkan konstitusi, dan berlainan
tentu pemerintah bilang, gua pilih yang menguntungkan gua dong. Artinya pemerintah maksudnya koalisi ini. Nah, bagaimana Pak melihat pertentangan ini? Dan secara teoritis, mana yang harus diberlakukan? Ya, barangkali kalau kita lihat sebenarnya perjalanan apa yang dikatakan tadi transisi demokratisasi belum selesai. Salah satu yang terjadi ketika perubahan konstitusi tahun 99 mulai sampai 2002, maka perubahan-perubahan kewenangan itu, penambahan lembaga baru itu belum secara pas sebenarnya meletakkan masing-masing dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya. Jadi kita katakan misalnya bahwa di kekuasaan kehakiman bertambah ada 2 lembaga baru, yaitu MK dengan Komisi Judisial di samping Mahkamah Agung yang ada tadinya. Dan di dalam kewenangan-kewenangan yang dibentuk di antara 3 ini, maka ada yang belum pas satu sama lain kan. Oleh karena itu kita mengatakan ketika kemarin para tokoh-tokoh mengatakan perlu lagi perubahan Undang-Undang Dasar, kita mengatakan bahwa perlu ada konsolidasi di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi komplikasi. Nah, komplikasi yang terjadi ini antara putusan Mahkamah Agung dalam judicial review dengan putusan MK dalam soal judicial review undang-undang, itu memang karena di Undang-Undang Dasar kita mungkin secara tidak pas di masa lalu itu dipisahkan. Ini namanya the split sini. Apa kewenangan menguji ini di satu sisi ada di Mahkamah Agung yang tadinya sebelumnya memang sudah ada, tetapi hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ini dipertahankan, tetapi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada MK. Nah, sebenarnya sistem hukum dan peraturan perundang-undangan itu harus satu kesatuan, mulai dari konstitusi sampai yang terendah, dia harus di dalam teori dikatakan teori hierarki norma yang lebih tinggi harus menjadi dasar dari legalitas peraturan di bawah kan. Oleh karena itu komplikasi yang muncul daripada belum dilakukannya konsolidasi kewenangan judicial review oleh MK dan MA, inilah menyebabkan muncul seperti ini putusan yang seolah-olah bisa dipertentangkan. Di masa lalu terjadi juga dalam soal hasil pemilu tahun 2016 ke 2019 ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu waktu itu. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan perlunya konsolidasi, kita juga sudah mendengar tokoh-tokoh kita memerlukan lagi perubahan Undang-Undang Dasar untuk melakukan konsolidasi ini, terutama mengintegrasikan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di satu tangan. Karena the splits of jurisdiction ini menimbulkan komplikasi yang kadang-kadang kita tafsirkan bisa menimbulkan perang saudara kan. Misalnya di masa lalu ketika MA menyatakan bahwa Pak Jokowi itu belum sah sebenarnya ditinjau dari keabsahan 50% plus 1, tetapi dengan 50% di 50% wilayah provinsi harus memperoleh 20% minimal, tidak dicapai. MA waktu itu menyatakan belum sah Jokowi. Nah, tapi MK mengatakan kalau 2 pasangan menurut tujuan dari konstitusi itu tidak perlu ada 50% daerah itu harus mencapai 20% suara. Nah, ini kalau terjadi pada waktu MA mengumumkan dekat dengan MK karena adanya split jurisdiction atau kewenangan terpecah dalam pengujian, perang saudara kan bisa muncul, Pak. Sana bilang tidak sah, di sini sah. Pasti bukan hanya konflik horizontal, elit-elit juga akan bertarung. Nah, konsolidasi semacam inilah yang kita inginkan harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti apa yang dikatakan. Meskipun bisa kita katakan dari sudut hierarki norma, maka peraturan KPU tentu berada di bawah undang-undang. Jadi sudah selayaknya lah apa yang dikatakan MK itu, karena undang-undang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lagi, ya tentu tidak tepat lagi DPR merujuk kepada putusan Mahkamah Agung soal usia itu. Jadi kalau sekarang tepatnya Pak, apakah yang berlaku itu keputusan MK?
seharusnya, karena itu undang-undang yang disebutkannya, karena undang-undang berada posisinya di atas itu, sehingga kalau sekarang mau dirubah oleh DPR itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, tentu juga tidak benar, karena apa yang jelas dikatakan undang-undang itu usia calon itu 30, tentu saja calon waktu mendaftar diri dia dan kemudian ditetapkan sebagai calon, bukan yang di Mahkamah Agung sesudah pada saat pelantikan. Itu dua unsur yang berbeda. Kalau Anda sudah terpilih, itu bukan lagi calon. Sudah mau dilantik kok jadi calon, enggak. Dia sudah pasangan terpilih namanya. Jadi saya pikir di dalam hal ini ya lepas daripada kalau saya mendengar suara-suara di balik agak keras begitu, cobalah kita renungkan lagi supaya tidak timbul konflik begini yang berakibat negara kita mengalami masalah yang fokus kepada hal ini, padahal kondisi kita sekarang sebenarnya di kalangan bawah ya membutuhkan ketika banyak PHK, apa yang dikatakan kondisi ekonomi tidak secerah yang diharapkan, maka ini menjadi pusat perhatian kita sebenarnya pada bagaimana pembangunan ekonomi itu. Nah Pak, kalau saya lihat rakyat hari ini banyak kok DPR demo cukup besar itu, dan mendukung yang keputusan MK ya malah. Ini sebenarnya ada apa di balik itu, Bapak melihat kok ada pergerakan sosial ya yang seperti ini? Apakah itu dapat dimaknai adanya penolakan terhadap sistem politik yang cenderung nepotisme, yang menghilangkan Bapak bilang check and balance tadi? Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, jadi saya pikir ya kalau di dalam politik kan ini pasti biasa lah ya, bahwa mereka akan mengembangkan apa yang menjadi pandangan mereka. Tetapi dalam hal ini pemerintahan sekarang tampaknya menganut paham ini, bahwa apa yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung sepertinya itu yang menguntungkan mereka, itu dianggap oleh sebagian rakyat sebagai sesuatu yang tidak benar berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu ketika tadi pagi ada di radio mengemukakan seperti ini, bahwa rakyat katanya tidak setuju terhadap sikap balik, pertanyaan daripada pewawancara itu mengatakan kepada menjawab pertanyaan itu dari anggota DPR itu mengatakan, rakyat yang mana? Rakyat kita menyetujui kok yang kita kerjakan ini kan. Nah, mengadu seperti inilah yang menimbulkan suatu bahaya, tetapi sebenarnya dengan ketenangan kita, atau kita katakanlah melepaskan dulu semua kepentingan politik dan pribadi, melihat sebenarnya yang betul itu yang mana, tanpa membawa rakyat yang akan diadu secara horizontal, itu akan bisa memecahkan ini. Tetapi kalau kita kekeh berada di satu sisi, karena sebenarnya petugas negara itu harus berada di atas semua golongan kan. Tetapi kalau dia mengidentifikasi dirinya kepada satu bagian tertentu, ya ini yang justru saya katakan mengancam atau melanggar kontrak konstitusinya untuk menjunjung tinggi konstitusi. Ini yang berbahaya saya kira. Nah, Pak Marwar, kalau kita lihat ya mengenai ketentuan-ketentuan MK, banyak juga yang mengkritik MK. MK dianggap seharusnya hanya mempunyai kewenangan menyatakan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut mereka, MK tidak berhak menciptakan, membuat, atau melahirkan norma-norma baru selain menyatakan bahwa ini undang-undang, ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana Bapak melihat pandangan yang semacam ini? Ya, jadi barangkali ini tentu ada pergeseran. Ketika gagasan awal judicial review itu sebenarnya dicetuskan oleh Hans Kelsen, memang dia hanya menyatakan menguji peraturan perundang-undangan itu, dia hanya sekedar menyatakan bertentangan atau tidak, tetapi dia tidak boleh membentuk norma. Nah, pada waktu Kelsen mengemukakan itu, tentu dia tidak mengikuti perkembangan Perang Dunia Kedua lagi, di mana merespon
hancurnya martabat manusia Perang Dunia Kedua menyebabkan lahirnya deklarasi HAM dan disusul kemudian dengan instrumen HAM yang lain yang di dalam hal itu kemudian dia untuk mempertahankan martabat manusia itu instrumen HAM itu seluruhnya sebagai gejala universal masuk dalam konstitusi. Jadi yang ini ditentang oleh Kelsen. Tetapi karena sifat dari HAM itu, hak asasi manusia itu adalah satu hak yang tertinggi di dalam rangka membela martabat manusia, di dalam praktek yang dilakukan, HAM itu tidak boleh tertunda-tunda pelaksanaannya. Jadi ketika tadi itu konsep Hans Kelsen itu mengatakan MK itu hanya negatif legislator, dia tidak boleh menambah-nambah undang-undang itu. Tetapi perkembangan sesudah Perang Dunia Kedua menjadi tugas daripada pemerintah dan juga tugas hakim untuk mempertahankan, menghormati, mewujudkan HAM itu. Dan HAM itu tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Ini dalam rangka mempertahankan martabat manusia itu. Oleh karena itulah dalam keadaan-keadaan yang kritis, umpamanya itu yang dekat keadaannya dengan suatu peristiwa seperti pemilu, MK itu wajib menyatakan di dalam putusannya bahwa itu berlaku karena HAM itu tidak boleh ditunda-tunda. Penghormatannya, pelaksanaannya dan pemenuhannya, fulfillment itu merupakan konsep yang ada di dalam konstitusi, dan barangkali karena inilah kemudian dalam keadaan kritis MK harus boleh menciptakan dalam keadaan kritis itu bukan hanya menyatakan norma itu tidak berlaku, tapi dia membentuk norma baru supaya HAM manusia itu bisa dipenuhi. Oh, ini merupakan suatu doktrin yang dikenal di seluruh dunia. Tetapi banyak orang masih berkutat pada konsep Hans Kelsen yang lama. Barangkali memang dalam salah satu putusan MK itu dikatakan jika menyangkut tentang hak asasi manusia, tidak boleh ada peraturan, kebijakan yang lain yang boleh menunda itu. Dia harus dilaksanakan segera. Itu sebabnya dia bergerak sedikit saja itu ke arah positive legislation. Ya. Ini supaya penonton agak paham ini Pak mengenai teori Hans Kelsen. Hans Kelsen itu kan filosof yang menyusun bahwa hukum itu yang bawah tidak boleh bertentangan dengan yang atas, dan yang atas harus dilaksanakan ya. Yang ujungnya ya kemudian orang berdebat gimana nih ujung yang paling tinggi. Dan menurut Hans Kelsen faktor-faktor non hukum tidak boleh mempengaruhi kan gitu ya Pak ya. Jadi yang tidak yang teknis, yang sosial nggak boleh, itu menurut Hans Kelsen bukan hukum ya Pak. Nah ini supaya masyarakat lebih dia mau memurnikan hukum walaupun dari norma hukum, tetapi ternyata tidak bisa. Ya. Nah itu debat di kalangan hukum ya Pak ya. Nah Pak kalau kita lihat ini kan konstitusi pun walaupun konstitusinya tidak berubah, tapi kan masyarakatnya berubah, sehingga juga memberikan impact terhadap pemaknaan konstitusi. Nah, politik kita kan demikian, sudah dinamikanya ada, tapi dinamika ini kita lihat tidak selalu tadi Bapak katakan maju, sekarang juga mundur ya. Slide back Bapak. Slide back ya, kalau orang lebih mengatakan setback ya, Bapak memakai istilah yang lain. Nah, apakah Bapak melihat memang kehidupan sosial, terutama kehidupan politik, memberikan tanda-tanda banyak kemunduran gitu ya Pak, sehingga juga nanti penafsiran dari MK juga harus memberikan kelurusan kembali ya. Misalnya tadi kecenderungan nepotisme keluarga dalam politik ya, kemudian kekuasaannya itu tidak boleh ditentang dengan koalisi yang gemuk, nggak boleh second opinion. Bapak bilang tadi pokoknya diberikan kekuasaan kepada pihak tertentu untuk menafsirkan hanya dia yang boleh gitu. Gimana tanggapan Bapak? Ya, barangkali kalau kita rajin mengamati sekarang ini, perkembangan kita itu bahwa
di dalam berpolitik juga sebenarnya menjadi persoalan besar ketika misalnya hanya memperjuangkan kelompoknya sendiri, kan. Yeah. Nah, dan kemudian ketika dia melihat ada kekuatannya, dia dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan ini, dia memperlebar lagi koalisi ini. Tetapi dia tidak membandingkannya dengan tugasnya yang diamanatkan konstitusi bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka itu ditetapkan untuk tujuan melindungi segenap bangsa, ya kan? Tidak boleh hanya orang-orang tertentu yang kita sukai, suka atau tidak suka, lepas daripada persoalan kontestasi politik. Ketika kita sudah ditetapkan sebagai pimpinan, maka dia melupakan itu semua dan melihat bahwa dia tugasnya melindungi segenap bangsa. Kemudian memajukan kesejahteraan, bukan hanya kesejahteraan golongan sendiri. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam perdamaian dunia. Itu tugas yang sangat mulia, tugas konstitusional negara yang diemban mereka yang terpilih. Tetapi Anda perhatikan sekarang, ya saya juga agak itu. Ketika kemudian ada koalisi gemuk itu yang mengakibatkan tidak boleh orang lain bersuara di dalam demokrasi, dalam arti bermusyawarah bahwa dia menginginkan inilah calon yang sebenarnya kita inginkan, kan? Itu seharusnya ya harus diterima, tetapi ini ditutup. Nah, inilah yang saya katakan apa yang menjadi amanat konstitusi itu agaknya menyimpang atau disimpangkan, dan itu harus diluruskan. Inilah tugas daripada Mahkamah Konstitusi, saya kira, bahwa Mahkamah Konstitusi seperti yang saya dengar tadi pagi ditunggangi juga orang tertentu. Saya kurang percaya lah kalau dalam pengalaman Bapak sebagai hakim kira-kira itu adalah terjadi dalam hal-hal yang sangat luar biasa kalau itu terjadi, yang bahkan barangkali munculnya putusan nomor 90 itu terjadi seperti itu sehingga muncul Ketua MK diperiksa oleh Majelis Kehormatan dan dinyatakan bahwa dia melanggar kode etik yang di seluruh dunia harus itu, dan kemudian dinyatakan dia diberhentikan sebagai ketua meskipun sebagai hakim MK tidak dihentikan. Nah, barangkali ini harus kita pedomani juga bahwa di dalam pelaksanaan tugas itu meskipun ada apa yang dikatakan kepentingan kita pribadi, tetapi kepentingan golongan tersendiri itu harus berada di bawah kepentingan umum, ya kan? Jadi saya pikir sukar di dalam kondisi sekarang untuk mengingatkan semua orang bahwa begitu dilantik presiden itu misalnya bukanlah presiden daripada di masa lalu orang PDIP saja, itu presiden semua orang. Dan sekarang pun begitu, Prabowo begitu dilantik, ya dia adalah presiden dari semua penduduk yang harus melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan dan mensejahterakan kita semua. Saya kira ini dia yang harus lagi diulang-ulang dalam mencoba berbicara satu sama lain, saya kira para pimpinan-pimpinan Tapi kita. kan Pak, ada yang menganggap kalau dissenting opinion, perbedaan pendapat yang sebenarnya di dalam check and balance itu bagus gitu ya. Nah, dianggap ini balelo nih Pak gitu, tidak semua keputusan harus dianggap bulat gitu, sehingga yang kalau tidak bulat masih ada pendapat lain itu kurang bagus, kurang ora elok katanya Pak. Padahal kan perbedaan-perbedaan ini kan menimbulkan wacana kompetisi yang bagus. Yang saya kira kalau di dalam praktek di seluruh dunia dan termasuk di kita sebenarnya, bahwa dissenting opinion itu memiliki dua fungsi. Pertama, dia satu kontrol juga untuk mengingatkan siapa tahu dia yang lebih benar terhadap yang mayoritas. Misalnya dalam pandangan yang dikemukakan di dalam putusan nomor 70 itu, nomor 70 kayak itu, Guntur dipuji oleh beberapa golongan karena dissentingnya itu dianggap yang lebih benar. Jadi itu bukan soal lebih benar atau tidak, ada dua fungsinya. Dia mengawasi apakah ini salah atau tidak, itu boleh nanti dilihat. Tetapi fungsi kedua, dissenting opinion itu yang berbeda itu adalah kemungkinan menggambarkan bahwa hukum yang ideal ke masa depan itu adalah yang dipandang ada dari pemberi dissenting ini. Dia adalah hukum yang akan datang. Ius
konstituendum. Barangkali kita Zaman pelajari dulu zaman dulu kan. Jadi dia melihat perjalanan hukum itu nanti ke depan. Tetapi kalau sekarang masih yang mayoritas misalnya. Tetapi tidak harus dilihat bahwa dia ditunggangi kah atau disuruh kah atau dan lain sebagainya. Saya kira kunci yang harus dipahami dan kita harus percaya bahwa begitu hakim itu dilantik, dia adalah orang yang independen, bebas dari segala pengaruh, bebas dari tekanan, bebas dari teror, bebas dari segala macam hubungan yang mencoba dia menarik ke satu sisi, dan dia diberikan independensi itu supaya dia bisa netral. Tetapi kalau bisa dibuktikan bahwa dia melanggar prinsip universal ini, inilah yang terjadi di Ketua MK. Sehingga menurut MK dia tidak independen dan dia punya konflik of interest, maka dia diberhentikan sebagai ketua. Saya kira tidak bisa atau tidak harus kita lihat dissenting itu dengan cara yang lain, ditunggangi atau tidak, dipesan atau tidak. Tetapi fungsinya tadi dia kontrol, dan kedua juga melihat ke depan, pandangan hukum ke depan itu seperti apa. Nah, kalau di bidang kekuasaan kan Pak, dianggap misalnya ada calon presiden dan ini berlainan gitu, nggak kurang bagus nih gitu loh. Atau kebijakan presiden yang ditentang gitu, dianggap sebagai tercela baik dalam pemerintah yang memerintah maupun orang yang berlainan pendapat. Anda nggak usah lah berbeda, ini kan udah kebijakan bersama gitu loh. Sehingga ya tidak ada variasi, tidak ada konfigurasi pendapat-pendapat. Ya, saya kira bisa saja orang mengatakan satu kebijakan tertentu yang nggak bagus, dan kemudian ada yang menentang dari yang lain. Itu di dalam negara demokrasi berbeda seperti itu, melihat juga adalah sesuatu hal yang alamiah dan perlu barangkali, karena dari dinamika perbedaan itu akan muncul kemudian apa yang lebih benar. Dan inilah yang menjadi tugas daripada MK sebenarnya. Dia melihat perbedaan-perbedaan itu, sehingga di dalam suatu judicial review itu, kalau dia menyangkut kepentingan orang banyak yang bisa berdampak, biasanya MK itu membuka apa yang disebutkan pihak terkait. Kalau terakhir ini MK membuka ius curiae, yang bisa orang sahabat pengadilan memberikan pandangan untuk diadopsi, karena judicial review itu sebenarnya melakukan evaluasi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di DPR, tetapi ingin diseimbangkan di sini. Apakah benar bahwa pendapat yang di DPR itu sudah menyerap apa yang menjadi pandangan rakyat di dalam demokrasi? Saya kira sesuatu hal yang sangat normal barangkali untuk melihat check and balance itu. Nah, Pak, ya, bagian-bagian akhir. Jadi apa kembali ke kasus yang ini? Yang harus dilakukan supaya tadi ada keputusan Mahkamah Konstitusi di satu pihak, ada keputusan Mahkamah Agung, ada keinginan hasrat DPR untuk mengubah, tapi juga ada penentangan dari masyarakat luas. Bagaimana kita mengatasi persoalan ini, Pak? Ya, saya kira kalau di dalam hal ini para pemimpin harus bersepakat bahwa pemimpin terakhir yang bisa kita katakan itu bahwa presiden kita itu, di samping dia adalah presiden yang memiliki kewenangan ketatanegaraan yang begitu jelimet diatur konstitusi, tetapi juga dia simbol negara kita dalam mempersatukan kita. Oleh karena itu, di dalam suatu musyawarah mufakat di dalam hal seperti itu, presidenlah sebenarnya yang harus mempunyai inisiatif di dalam rangka mempersatukan seluruh ini di dalam konsep yang diturunkan dari konstitusi yang kita sepakati bersama. Oleh karena itu sering seruan kita itu bahwa presiden itu meskipun sebagai lembaga di dalam check and balance itu memiliki kekuatan yang sama, tetapi juga sebagai kepala negara, di samping dia kepala pemerintahan, dia kepala negara, dia adalah bapak bangsa, dia yang saya kira seperti di keluarga yang akan mencoba merujukkan semua perbedaan pendapat ini dan mendudukkannya kembali supaya bisa dilihat bahwa dia dari sudut konstitusi adalah pas atau benar seperti yang ditetapkan. Kalau kita bicara selalu itu tentang Undang-Undang Dasar 45, jiwa dan rohnya itu seperti apa yang dikehendaki konstitusi. Tapi kalau presidennya
menjadi pemain juga, Pak? Gimana? Ya, ini memang kesulitan yang terjadi kalau di dalam hal-hal seperti ini. Maka pertarungan itu adalah akan kembali mereka yang berkuasa dan tidak berkuasa akan adu kekuatan. Barangkali yang kita hindarkan lah itu kan, karena konflik seperti ini akan bermuara di mana yang kuat akan menindas yang lemah, dan kalau itu terjadi seperti kita katakan tadi, konsolidasi demokrasi itu tidak terjadi. Slide back, yang kuat akan menggunakan kekuatannya untuk mengatakan dan memaksakan apa yang dikehendakinya. Saya kira itulah yang kita hindari sebenarnya supaya tidak terjadi. Dan kita berharap banyak kepada para pemimpin bangsa, terutama kepala negara tentunya. Oke Pak, masih ada hal-hal yang barangkali ingin Bapak kemukakan dalam situasi menghadapi situasi terakhir? Ya, kalau saya terakhir ini melihat itu perkembangan bahwa di dalam generasi-generasi bangsa kita sekarang banyak juga generasi atau kelompok yang apatis kan. Ya, dia tidak peduli lagi, terutama mereka ya ada yang sudah mencapai satu titik tertentu di dalam kesejahteraan. Tetapi kelompok yang lebih besar, yang lebih sulit di dalam mencapai apa yang dikatakan pemenuhan kehidupan yang layak itu, tentu akan memposisikan mereka itu secara diametral kalau tidak bisa dipersatukan oleh para pemimpin kita. Dan kita berharaplah ke depan ini, marilah kita bersama-sama memikirkan kembali dan mencoba mewujudkan atau meminta seluruh stakeholder kah atau penguasa kah atau pelaksana kah untuk setia bahwa negara merdeka Indonesia yang kita bangun itu bertujuan melindungi segenap bangsa. Jangan sebagian orang saja. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak Maru Arar udah datang ke sini memberikan pencerahan ya, dan sangat berguna saya lihat untuk memberikan perspektif-perspektif yang relatif lebih tepat gitu ya Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Semoga ini Bapak nanti berkenan lagi ke kami, wawancara lagi dalam banyak hal lain barangkali. Dan sehat selalu Pak. Waduh, di usia 83. Terima kasih lah. Ini bagus semuanya buat kita, senang karena Bapak tetap bisa memberikan kontribusi ya dalam pemikiran-pemikiran. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kita telah mewawancari Pak Maru Arar. Beliau banyak sekali memberikan pandangan, dan nanti kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan.